Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang dengannya kita bisa berkumpul di hari yang penuh berkah ini dalam majlis khutbah Jumat yang penuh hikmah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Kemudian tak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal manusia untuk menghadap Rabb yang Maha Kuasa. Ma'asyiral hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa adalah sumber dari segala malapetaka bagi hamba baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, akibat dosa-dosa kita sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura ayat 30. Dalam surah An-Nisa ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Maka ketahuilah barakallahu fikum bahwa karena dosa pula lah yang menyebabkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Jika saja Nabi Adam alaihissalam tidak melakukan perbuatan dosa, maka tentu Nabi Adam alaihissalam tidak akan keluar dari surga. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan kebijaksanaan dan dengan hikmah yang Allah kehendaki, sehingga Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melakukan dosa dan dikeluarkan dari surga. Kemudian juga karena dosalah yang menyebabkan seseorang terhalang untuk masuk surga kelak di kemudian hari. Dan seseorang tidak akan bisa masuk surga kecuali dosa-dosanya telah dibersihkan terlebih dahulu, sehingga tatkala ditimbang seluruh amalannya dan ternyata amal buruknya, dosanya jauh lebih banyak daripada kebaikannya, maka tentu dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah." Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya ketika ditimbang, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah
kamu, apakah neraka hawiyah itu narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Oleh karenanya seorang muslim yang bertauhid kepada Allah namun dia melakukan perbuatan dosa, kelak dia akan masuk surga selama tidak melakukan kesyirikan atau kafir. Akan tetapi kalau dia meninggal masih ada dosa yang melekat padanya, dia harus mampir terlebih dahulu ke neraka sampai waktu yang telah Allah tetapkan untuk membersihkan dosa-dosanya. Jika dosa-dosanya telah bersih, barulah dia dikeluarkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga. Semua itu terjadi karena surga tidak akan dimasuki oleh seseorang yang masih memiliki dosa. Namun tentunya tidak ada dari kita yang akan tahan satu hari saja di surga, di neraka. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal beberapa perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga kelak kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dosa-dosa kita telah berguguran, telah Allah ampuni, dan Allah pun memasukkan kita ke dalam surga secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam khutbah ini khatib akan memaparkan 4 perkara saja. Tentunya masih banyak perkara-perkara lain yang bisa menjadi sebab penghapus dosa seorang hamba. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang merupakan perkara disepakati oleh para ulama yaitu taubat. Taubat adalah perkara yang dapat menggugurkan dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia menjalani kehidupannya tanpa dosa. Pasti setiap orang, setiap kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Bahkan baginda Nabi SAW menyebutkan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, anak keturunan Adam pasti banyak berbuat salah. Bukan sekedar sekali berbuat salah, tapi khata', banyak berbuat salah. Namun apa? Nabi menyebutkan solusinya, setiap berbuat salah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Artinya setiap kita terjatuh pada perbuatan dosa, maka hendaknya kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai kita terlambat sehingga setan akan datang menggoda dengan bisikan keraguan-raguan agar seseorang batal untuk bertaubat kepada Allah. Maka jika telah datang bisikan-bisikan setan tersebut dan hamba ini tidak menepis bisikan tersebut, bisa jadi dia menjadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga barakallahu fikum, hendaklah seseorang ketika melakukan dosa bersegera untuk bertaubat dan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan 3 syarat taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat ini dosa yang dilakukan antara seorang hamba kepada Allah, maksiat antara hamba dengan Allah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzan. Para ulama mengatakan taubat itu wajib atas setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaq bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Apabila kemaksiatan itu dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah dan kemaksiatan itu tidak terkait dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 persyaratan. Yang pertama, meninggalkan maksiat tersebut saat itu juga. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat atas perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi maksiat tersebut selamanya.
Maka apabila hilang salah satu dari tiga ini, maka taubatnya tidak sah. Meninggalkan maksiat tersebut, menyesali atas perbuatannya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Dan kata beliau, apabila maksiat ini berkaitan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dengan hak manusia, yaitu kezaliman, maka syarat taubatnya ditambah satu lagi, yaitu syarat keempat, dia mengembalikan hak orang yang telah ia zalimi. Dia mengembalikan hak orang yang telah dia zalimi. Apabila itu berupa harta, kata beliau rahimahullah, atau semisalnya, maka ia mengembalikannya kepadanya. Kalau dia mencuri, kalau dia mengambil secara paksa, secara tidak dibenarkan, kalau dia korupsi, maka tidak cukup hanya bertobat dengan tiga syarat. Harus ada syarat keempat, dia harus kembalikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Maka ia apabila berupa tuduhan atau semisalnya, maka ia meminta pemaafannya. Apabila berupa ghibah, maka ia meminta kehalalan darinya. Ini syarat-syarat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan Allah telah menjanjikan pengampunan bagi mereka yang bertaubat sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan mudah-mudahan Tuhan engkau akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dari ayat tersebut kita bisa renungi bahwa Allah tidak menyebutkan wahai orang-orang kafir, wahai seluruh manusia, akan tetapi Allah menggunakan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa seorang yang beriman tidak menutup kemungkinan untuk berbuat khilaf atau bahkan jatuh dalam lubang kemaksiatan. Maka di sini pintu taubat terbuka. Begitu juga taubat bukan hanya bagi mereka yang keluar dari kekufuran kemudian menuju Allah, orang yang masuk Islam, akan tetapi taubat terbuka bagi semua hambanya yang masih mengikrarkan diri sebagai manusia. Bukan hanya bagi orang kafir, musyrik, fasik dan munafik. Taubat milik orang mukmin juga bagi semua yang ingin melepaskan lumuran lumpur kemaksiatan dalam dirinya. Maka Allah senantiasa menerima taubatnya sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abd ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Yang kedua, sebab yang kedua adalah istighfar. Yang dapat menghapuskan dosa kita, banyak-banyak beristighfar. Istighfar artinya talabul maghfirah, meminta pengampunan. Di kehidupan dunia ini hanya dua pengharapan yang sangat ingin kita dapatkan. Yang pertama, ampunan dari Allah. Yang kedua, ridho dari Allah. Ampunan dari Allah yang menjadikan kita atau sebab kita terlepas, terbebas dari api neraka, dan ridho dari Allah menjadi sebab kita masuk surga. Jika bukan dua hal itu, lantas apalagi yang kita harapkan dari? Oleh karenanya Nabi SAW, seorang manusia terbaik pilihan Allah, yang Allah telah ampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, setiap harinya tidak pernah luput dari beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali. Sehingga kita dianjurkan banyak-banyak beristighfar. Dan istighfar ini dilakukan bukan hanya karena orang melakukan dosa, namun dia atau istighfar dilakukan untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak fadilah dari istighfar, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan, dari segala kegundahan, serta Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, penghapus dosa adalah amal kebaikan yang kita lakukan. Ini merupakan salah satu bentuk maha pemurahnya Allah, karena ketika kita melakukan sebuah bentuk amal kebaikan, di satu sisi Allah memberikan kita pahala, di sisi lain Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam keumuman hadis Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapuskan dosa. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza junibal kaba'ir. Salat 5 waktu, antara satu salat duhur ke asar, asar ke maghrib, selanjutnya salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, sebagai penghapus dosa di antara waktu tersebut, dengan satu syarat, selama seorang hamba menjauhi dosa-dosa besar. Dan yang keempat yaitu musibah. Musibah ini merupakan perkara yang dapat menjadi penghapus dosa seorang hamba. Ketika hamba itu rela dan sabar menjalani musibah yang menimpanya. Musibah adalah segala sesuatu yang diderita oleh seseorang, dari rasa keresahan hati, kesedihan, cobaan baik dari sisi harta, kehormatan, badan, atau bahkan selainnya. Dan musibah merupakan salah satu hadiah dari Allah yang datangnya tidak dapat diprediksi, juga tidak dapat dipilih mana yang ringan untuk dipikul dan mana yang berat. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya musibah tidak akan menghampiri di kehidupan seseorang kecuali ia mampu untuk menghadapinya. Dan ada dua kemungkinan seseorang tertimpa musibah. Yang pertama adalah musibah datang menghampirinya karena dia telah jauh dari koridor jalan Allah, melalaikan perintahnya dan mengerjakan larangannya. Dan yang kemungkinan kedua, bahwa musibah adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang taat kepada Allah untuk mengetahui seberapa besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kafarallahu biha min khotoya." Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, tidak juga gangguan serta kesusahan, gundah gulana, kekhawatiran, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus sebab itu semua dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Dengan catatan bahwa semua bentuk musibah yang datang, jika disambut dengan kerelaan hati dan ketawakal penuh kepada Allah, maka bahkan musibah itu akan menjadi kobaran api yang ampuh untuk membakar dosa-dosa kita di dunia. Namun sebaliknya, jika seseorang menghadapinya dengan penuh kesesakan hati, tidak terima, bahkan sampai mencela Allah, maka ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya penyesalan semata. Demikianlah 4 perkara yang insyaAllah akan menjadi penghapus dosa yang secara sadar atau tidak sadar telah kita lakukan, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepadanya setiap hari, senantiasa melakukan amal soleh, dan juga bersabar atas musibah yang menimpa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan yang mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlal wafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون